Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Marni Dominika Oenunu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Rabu 22 Oktober 2025, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice terkasih, pernahkah para sahabat mengalami keadaan hidup seperti didatangi pencuri? Bisa berupa masalah, ujian mendadak, bahkan panggilan Tuhan itu sendiri. Misalnya tiba-tiba ada deadline kuliah besok pagi, dosen kasih kuis mendadak, atau bos minta laporan sekarang juga. Kalau kita santai tanpa persiapan, pasti panik. Tapi kalau kita berjaga dengan cara rajin belajar, disiplin dan siap kerja, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Injil hari ini berbicara tentang hal itu juga. Yesus memakai perumpamaan tentang seorang tuan dan hambanya. Yesus bersabda, kalau tuan rumah tahu kapan pencuri datang, pasti dia akan berjaga. Artinya, hidup orang beriman itu harus siap sedia, bukan hanya saat keadaan enak, tapi juga pada saat yang tidak disangka-sangka.
Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Yesus juga berbicara tentang hamba yang setia dan bijaksana, yang tetap melakukan tugasnya meskipun tuannya tidak melihat langsung. Dan disinilah kita diajak berefleksi. Bagaimana caranya tetap setia dalam keseharian meski kadang tak ada yang melihat. Di dunia kerja misalnya, kok aku lagi? Pasti familiar ya. Kalau kita kerja rajin, hasilnya bagus dan bisa diandalkan, kita malah yang sering ditambahin tugas. Awalnya senang karena dipercaya, tapi lama-lama capek juga. Muncul keluhan dalam hati. Kenapa yang lain bisa santai tapi aku ditambahin kerjaan terus? Injil hari ini mengingatkan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Artinya kalau kita diberi kepercayaan lebih, itu bukan kebetulan. Tuhan melihat kita sanggup. Tapi bukan berarti juga kita harus jadi superhero yang mengerjakan semuanya sendiri. Justru disinilah kita belajar bijak. Tahu kapan harus ambil kerjaan, kapan harus ajak orang lain ikut tanggung jawab, dan kapan harus istirahat supaya tetap sehat dan waras. Bekerja dengan setia bukan berarti bekerja tanpa batas, tapi tahu cara mengelola tanggung jawab dengan bijak. Dalam pelayanan pun sering terjadi hal yang sama. Yang bisa main musik diminta bantu mengiringi mulai dari acara misa sampai acara ramah tamah. Yang jago desain disuruh bikin flyer dan bikin konten keseluruhan acara. Yang cerewet tapi supel biasanya langsung dijadiin MC atau jadi ketua panitia acara. Kadang kita ngerasa capek ya, kok semua ke aku sih? Tapi di balik itu ada makna yang mendalam. Tuhan mempercayakan tanggung jawab karena Dia tahu kita bisa diandalkan. Setia bukan cuma soal aktif di depan banyak orang, tapi juga tekun dalam hal-hal kecil. Seperti tetap konsisten datang latihan untuk persiapan acara. Mau ikut beresin aula setelah acara selesai. Atau tetap sabar menghadapi anggota yang susah diatur. Semua itu hal sederhana, tapi di mata Tuhan itu bentuk kesetiaan yang besar. Tetap setia bukan berarti tidak boleh lelah. Tuhan tidak meminta kita jadi Superman, tapi jadi pribadi yang sadar bahwa kekuatan datang daripadanya. Ketika kita mulai merasa berat, ingat, Tuhan tidak memberi tanggung jawab untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membentuk kita. Terkadang Tuhan mempercayakan lebih banyak hal supaya kita belajar hal baru. Belajar sabar, belajar bagi waktu, belajar berkata tidak ketika memang sudah terlalu penuh. Karena kesetiaan sejati bukan hanya terus kerja tanpa henti, tapi tahu kapan harus berhenti dan bersandar dalam doa. Maka mari kita coba renungkan, dalam hal apa Tuhan sedang menaruh kepercayaan lebih kepada kita? Apakah kita sudah setia mengerjakannya dengan hati, bukan sekedar kewajiban? Apakah kita sudah siap jika Tuhan datang entah lewat kesempatan, tanggung jawab, atau bahkan ujian hidup? Semoga permenungan kita pada hari ini dapat meneguhkan kita dalam mengemban kepercayaan lebih dalam segala tugas, pekerjaan, karya dan pelayanan kita. Sehingga kita dapat melaksanakannya dengan penuh cinta, bukan karena ingin dilihat orang saja, tetapi karena ingin menyenangkan hati Tuhan.
Bersama Bunda Maria Ratu Rosario, kita juga berdoa agar kita dapat menjadi hamba yang setia dan siap sedia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Mona atas renungannya hari ini. Semoga kita dapat menjadi hamba Allah yang selalu setia dan siap sedia ya. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.